Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali ya mengikuti kegiatan kajian Islam online kita, tentunya dalam rangka meningkatkan kafaah kita terhadap pemahaman ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga sakofah kita agar bisa lebih luas dan kita lebih bijaksana menyikapi perbedaan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua yang hadir insya Allah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita buka ya kajian kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Ini ada JN, ada JN, ada JN yang nganterin apa sih? Paket apa sih? Oh, bisa paket lagi. Udah kan kita. Dari JN katanya. Dari JN ada yang WA. Namanya sebelah mana ya? Coba di kakak. Kak, tolong kak, kalau ada tuh kak. Kalau ada paket terus kalau iya. Terus, oh iya tuh, apa pesan ambil jok ya kalau nggak salah, COD buat jaga habis. Terus kalau mau ngambil uang di situ di nggak tahu berapanya. Malam lagi ya. Di semua kali ya. Ada yang ke depannya cuma nongol tuh. Hah? Ada yang ke depannya cuma nongol. Siapa? Ada yang ke depan cuma nongol, barangkali dia ada di itu. Ya, teleponnya nomornya. Baik ya, kita lanjutkan lagi nih. Kita salawat sekali lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Kita sholawat, kita tasbih ya. Salat asgil dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik ya, kita lanjutkan, kita baca suratul Fatihah. Kita doakan ada Ibu Nelly ya, kemudian juga kita doakan ada Bapak Waladi, Mbak Arum dan juga Bapak Jamal. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Mi, besok kirim ulang aja katanya, nggak apa-apa. Ya udah, nggak usah, nggak apa-apa deh, tutup aja. Kirim ulang aja besok. Biarin aja, ntar abis betulin. Baik ya, sekali lagi, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam ini adalah tentang yang berkaitan dengan bolehkah baca Al-Quran untuk mayat? Ya, bolehkah baca Al-Quran untuk mayat? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada ya dalam kitab Al-Mughni ya, karya Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah ini sangat dekat juga dengan Imam Ahmad. Ya, dia mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal berkata, mayat semua kebaikan sampai kepadanya. Berdasarkan nas-nas yang ada tentang itu, karena kaum muslimin berkumpul di suatu tempat, membaca Al-Quran, dan menghadiahkannya bacaannya kepada orang yang sudah meninggal, tanpa ada yang mengingkari, maka ini sudah menjadi ijma' atau menjadi kesepakatan. Berarti mengatakan bahwa Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal membolehkan untuk membaca Al-Quran bagi mayat atau bagi orang yang sudah meninggal. Ini digambarkan dalam kitab Sayyid Sabiq ya, Fikih Sunnah Juz 1 halaman ke-569. Nah, jadi kalau kita perhatikan menurut tabi'in ya, ada Ibnu Qudamah, ada juga Imam Ahmad mengatakan bahwa baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal maka sampai. Ya, dalam kitab Fikih Sunnah dijelaskan itu. Nah, kemudian juga pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, ini Ibnu Taimiyah biasanya ulama yang juga sering dipakai rujukannya. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang sampainya pahala ibadah yang bersifat harta. Nah, jadi banyak mayoritas ulama sepakat bahwa kalau ibadah yang bersifat harta seperti sedekah, yang membebaskan budak, yang memerdekakan budak, ya, kemudian sampainya doa, istighfar, sholat jenazah, dan doa di kubur, itu sampai kepada mayat yang sudah meninggal. Jadi mayoritas ulama sepakat dalam hal itu. Nah, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala amal yang bersifat badani, seperti misalkan puasa, sholat, dan baca Al-Quran. Nah, ini ada terjadi khilaf, kata Syekh Ibnu Taimiyah, ada terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, menurut pendapat yang benar, katanya, menurut pendapat yang benar bahwa puasa, sholat, dan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, semua itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari dua pendapat ulama ini adalah, yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sampai
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sampai itu pahalanya orang yang membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Yang kedua juga Syekh Ibnu Taimiyah juga mengatakan sampai insya Allah pahalanya orang yang membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Nah, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki kewajiban puasa katanya, maka walinya melaksanakan puasa untuknya. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan seorang perempuan yang ibunya telah meninggal, sementara ibunya itu masih ada kewajiban puasa, agar anaknya itu berpuasa untuk ibunya. Nah, jadi membayar puasa untuk ibunya disebutkan dalam Al-Musnad. Dan Rasulullah SAW beliau berkata kepada Amr bin Al-As, ya, andai bapakmu masuk Islam, kemudian engkau bersedekah untuknya atau berpuasa untuknya, atau memerdekakan hamba sahaya untuknya, maka semua itu bermanfaat baginya. Ini yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hal ini menurut mazhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, sekelompok ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i. Nah, adapun sebagian mereka yang berdalil dengan ayat, ada sebagian kalangan yang berdalil dengan ayat begini, ya, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, ini di surat An-Najm ayat 39. Ya, di surat An-Najm ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, nah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat ini sebenarnya adalah dalam hadis mutawatir dan ijma kaum muslimin, ya, bahwa orang yang telah meninggal dunia itu, ya, disolatkan, didoakan dan dimohonkan ampun dosanya. Semua itu adalah perbuatan orang lain untuk dirinya, ya. Jadi disolatkan, didoakan, dimohonkan ampun untuknya itu perbuatan orang untuk dirinya, ya, perbuatan orang lain untuk orang yang sudah meninggal gitu. Nah, sementara orang yang sudah meninggal memang dia sudah tidak bisa melaksanakan amal-amal apa lagi, tetapi orang lain tetap bisa memberikan sesuatu kepada orang yang bersangkutan. Nah, semua itu adalah perbuatan orang lain untuk dirinya. Demikian juga menurut riwayat terpercaya dari kalangan salaf, bahwa sedekah dan memerdekakan hamba sahaya bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya, dan itu adalah perbuatan orang lain. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa, ya, banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini, ya, yang ditekankan di sini adalah bahwa dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Jadi manusia itu yang sudah wafat, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, amalnya cukup sampai sekian, kecuali doa anak yang soleh tadi, kecuali misalkan ilmu yang bermanfaat tadi. Ya, tetapi, ya, bagi, kalau kita perhatikan di sini, ya, bagi orang, ya, yang ingin mendoakan dia, ingin bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, ya, ingin mensolatkan jenazahnya, ingin memohonkan ampun untuknya, maka itu perbuatan orang lain, dan itu tidak akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia tidak memiliki melainkan apa yang telah diusahakannya. Ia tidak memiliki selain daripada itu. Adapun apa yang diusahakan orang lain, ya, maka itu milik orang lain. Sebagaimana manusia tidak memiliki melainkan hartanya dia sendiri, ya, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya, maka harta orang lain dan manfaat yang diusahakan untuk orang lain akan bermanfaat jika orang lain memberikan kepadanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, biasanya di masjid-masjid itu, ya, terkadang banyak yang menyampaikan di situ, ya. Misalkan ini ada sodako 300.000 rupiah, pahalanya ditujukan kepada Fulan bin Fulan, ya. Semoga diampunkan dosanya, dihindarkan dari siksa kubur, ya, dilimpahkan keberkahan di alam barzahnya. Itu nggak apa-apa itu. Insya Allah sodakonya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus bisa kita perhatikan. Ya, nah, tetapi jika seorang menyumbangkan hartanya, manfaatnya tersebut kepada orang lain, itu bisa saja terjadi dan itu diperbolehkan. Ya, seperti tadi bersodakoh, ya, dan sebagainya. Ya. Demikian halnya juga jika seseorang menyumbangkan hasil usahanya kepada orang lain, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat bagi orang lain tersebut, sebagaimana doa dan sedekah seorang bermanfaat bagi orang lain, ya. Maka orang yang telah meninggal dunia, dia memperoleh manfaat dari semua yang disampaikannya, ya, dan semuanya itu kepada sesama muslim, ya. Tetapi di sini ditekankan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka
apakah itu kerabatnya, saudaranya, ataupun dia nggak kenal, yang penting dia sesama muslim, kalau dia mendoakannya untuk orang yang sudah meninggal, atau dia bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, sekalipun dia tidak kenal secara akrab, tapi dia memberikan khusus kepadanya, dia niatkan, insya Allah disampaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini yang kemudian kita bisa perhatikan. Maka ia mendapatkan manfaat dari sholat orang yang melaksanakan sholat untuknya dan berdoa untuknya di kuburnya. Nah, ini digambarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, juz 3 halaman ke-63 sampai 64. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah menggambarkan bahwa ternyata baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, insya Allah itu pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu boleh dilakukan. Nah, kemudian juga menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang ini juga merupakan daripada murid Ibnu Taimiyah. Ya, jadi murid Ibnu Taimiyah yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, apa katanya? Adapun bacaan Al-Quran dan menghadiahkan bacaannya secara sukarela tanpa upah, ya, adapun bacaan Al-Quran dan menghadiahkan bacaannya secara sukarela tanpa upah, ya, di sini digambarkan ini, maka pahalanya sampai sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Nah, disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ya, murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kita perhatikan di sini dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Ar-Ruh fil Kalam ala Arwah wal Amwat wal Ahya bi'ad dalil min Al-Kitab wa Sunnah. Ini halaman 142. Ya, jadi ternyata muridnya juga mengatakan bahwa insya Allah bacaan Quran yang dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, insya Allah sampai pahalanya seperti pahala puasa dan haji. Tetapi di sini kalau kita perhatikan, pendapat daripada Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini diberikan secara sukarela. Ya, jadi bukan dibayar, tapi secara sukarela. Jadi ketika dia membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, maka bukan karena bayaran. Ya, bukan karena dia dibayar, kemudian dia membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi kata Syekh Ibnu Qayyim adalah karena sukarela. Karena keikhlasan dia untuk memberikan pahalanya, hadiahnya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang diajak untuk membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, maka luruskan, niatkan semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas saja. Ya, ikhlas saja, tidak mengharapkan bayaran apapun. Tetapi kalau seandainya dia mendapatkan imbalan, dia dikasih hadiah, anggaplah itu hadiah, maka boleh diterima. Tidak apa-apa. Ya, gitu ya, paham ya. Jadi kalau ada yang memberikan itu anggaplah sebagai hadiah saja. Ini kalau kita kaitkan dengan pendapatnya Syekh Ibnu Qayyim, ya. Jadi akan sampai jika yang membacakan itu secara sukarela dan ikhlas, ya, memberikannya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu pendapat yang kedua. Ya, berikutnya pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa jika seorang menghadiahkan amal soleh untuk mayat, ya, jika seorang menghadiahkan amal soleh untuk mayat, misalnya ia bersedekah dengan sesuatu, ia niatkan untuk mayat, atau sholat 2 rakaat, dia niatkan untuk mayat, ya, atau ia membaca Al-Quran, dia niatkan untuk mayat, maka tidak mengapa, katanya boleh, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, dia bersedekah untuk mayat, dia sholat untuk mayat, ya, kemudian dia membaca Al-Quran untuk mayat, maka tidak mengapa, boleh, kata Syekh Utsaimin. Ya, tetapi lebih afdol katanya dari semua itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah berdoa, katanya, mendoakan si mayat itu yang lebih afdol katanya. Kenapa? Karena itulah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitabnya Syekh Utsaimin Fatawa Nur ala Ad-Darb juz ke-16 halaman 228. Nah, jadi kita sudah sedikit memahami, ya, bahwa baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal banyak didukung oleh para ulama, bahwa insya Allah pahalanya akan disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Asalkan apa tadi? Ada niat secara khusus. Misalkan, ya Allah, saya niatkan baca Al-Quran ini, pahalanya saya niatkan untuk keluarga saya, atau untuk saudara saya, atau untuk kaum muslimin seluruhnya yang sudah wafat misalkan. Nah, jadi ada khusus spesial niatnya di situ. Ketika kita membaca Al-Quran, kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ya, jika tidak kita niatkan, maka tidak akan sampai. Ya, jadi harus kita niatkan terlebih dahulu pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga bagaimana hadis yang menyatakan yang mengalir hanya 3 perkara, yang lain terputus. Yang mengalir hanya 3 perkara, yang lain terputus. Ya, apabila manusia meninggal dunia, kata Rasulullah, maka putuslah amalnya.
kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Jadi yang dimaksud dengan kalimat putuslah amalnya, ya maksudnya adalah amal mayat yang tersebut yang putus. Ya jadi amal si mayat ini yang terputus, si mayat udah nggak bisa beramal apa-apa lagi. Nah ini yang harus ditekankan di sini ya. Jadi yang dimaksudkan terputus amalnya, maksudnya adalah si mayat sudah tidak bisa beramal lagi. Ya, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk ke fase transit di alam barzah, sudah tidak bisa dia bersodako, nggak bisa dia sholat lagi, nggak bisa dia beramal lagi, tidak bisa. Tidak bisa dia bersodako lagi di alam barzah, nggak bisa. Nah, tetapi ya ia tidak amal orang lain untuknya tetap berjalan. Ya, jadi bukan amal orang lain kepadanya yang terputus, karena amal yang lain tetap mengalir kepadanya. Seperti misalkan badal haji. Ya, ada yang menghajikan dia, atau kita sebut biasanya dengan badal haji. Insya Allah sampai kepada orang yang sudah meninggal itu. Ya, misalkan si fulan anaknya sudah melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia lihat bapaknya belum nih, tapi sudah meninggal. Ibunya belum nih, tapi sudah meninggal. Maka dia hajikan ibunya itu. Ya, dia badalkan hajinya ibunya dan juga bapaknya itu. Nah, itu insya Allah pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah meninggal tersebut ya. Nah, jadi ini juga sholat jenazah begitu. Doanya juga dan lain-lain terus akan sampai. Jadi sholat jenazah ya untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya akan sampai. Doa kita untuk orang yang sudah meninggal akan sampai itu doanya. Seperti misalkan kita mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Mu'minin wal mu'minat ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Insya Allah ketika kita baca doa itu, insya Allah doa itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim, kepada setiap mukmin dimanapun mereka berada, selama mereka masih berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita bisa perhatikan. Nah, jadi dengan kondisi yang semacam ini maka jelas ya bahwa baca Al-Quran yang kita bacakan kepada orang yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, paham ya? Nah, jadi kita simpulkan bahwa banyak para ulama yang berpendapat bahwa terutama para tabi'in, diantaranya tadi Ibnu Qudamah menyampaikan tentang Imam Ahmad, ya ada juga Ibnu Taimiyah, juga kemudian juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya dan juga pendapat daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Insya Allah pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian yang berikutnya, bolehkah kita membaca Al-Quran di sisi kubur? Ya, boleh nggak kita membaca Al-Quran di sisi kubur? Nah, ini yang kemudian harus kita bisa perhatikan. Ya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda katanya. Nah, ini kita masuk kepada fase, bolehkah kita membaca Al-Quran di samping kuburan? Di sisi kuburan boleh nggak? Nah, ini hadisnya nih yang pertama kita perhatikan. Ya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda katanya, apabila salah seorang kaum meninggal dunia, kata Rasul, maka janganlah kau menahannya. Ya, jadi kalau ada orang yang meninggal, segerakan. Kenapa? Karena orang-orang yang dia matinya husnul khotimah, dia ingin sekali segera dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disampaikan segerakan kuburkan saya. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena dia akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Ya, sesuatu yang dia nanti-nantikan itu di alam barzah. Dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semasa di dunia dia istiqomah, dia berjuang keras, dia sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengendalikan hawa nafsunya, dia berjuang keras, belajar agama, melaksanakan sholat wajib tepat pada waktunya, dia baca Al-Qur'an setiap harinya, dia kemudian bangun tengah malam melaksanakan ibadah sholat tahajud, dia berbuat kebaikan kepada orang tuanya, dia sungguh-sungguh menuntut ilmu pelajaran di sekolahnya, dan lain sebagainya. Maka ketika dimasukkan ke alam barzah, dia akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka qaddamuni, segerakan saya. Ya, segerakan kuburkan saya gitu. Ya, kenapa? Dia akan tahu di alam barzah itu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang yang durhaka, yang kemudian dia wafat, dia ketakutan luar biasa.
Ketakutan luar biasa dia. Ketika akan dikuburkan, ya dia takutnya luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia akan dikuburkan, disitulah tempat penyiksaan dia di awal waktu. Ya di awal daripada fase di alam akhirat. Ketika dia dikuburkan, dia tahu di situ dia akan menderita luar biasa. Kenapa? Sebab perbuatan dosa yang dia kerjakan selama di dunia. Ya, dia suka meninggalkan sholat, dia suka mengadu domba antara umat muslim dengan umat muslim yang lainnya. Dia suka memfitnah, bergibah dan lain sebagainya. Dia suka kemudian berlaku kasar kepada orang lain. Dia suka menzolimi orang lain. Bahkan kemudian dia suka mengambil hak orang lain tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia suka memfitnah ulama, membenci ulama dan sebagainya. Maka ketika dia masuk di alam barzah, dia tahu dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ketakutan luar biasa dimasukkan ke alam barzah itu. Nah, ini kemudian yang digambarkan oleh baginda Rasulullah. Jadi orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, husnul khotimah, amal solihnya banyak, dia mengatakan, qaddamuni, segerakan saya, kuburkan saya, segerakan. Kenapa? Dia tahu di alam barzah, dia akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, ya, segerakanlah ia ke kuburnya, kata Rasul. Ya, kalau ada orang yang meninggal, maka segerakanlah ia ke kuburnya. Bacakanlah, kata Rasulullah, ketika perhatikan di sini, bacakanlah, ya, kata Rasulullah, di sisi kepalanya surat Al-Fatihah. Ya, bacakanlah di sisi kepalanya surat Al-Fatihah. Ya, dan di sisi kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah di kuburnya, kata baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita menguburkan orang, kemudian sampai di kuburan, sudah dikuburkan jenazah itu, maka kata Rasul, bacakanlah di sisi kepalanya surat Al-Fatihah. Ya, kita tahu surat Al-Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Bukankah itu bacaan Al-Qur'an? Ya, maka kemudian berarti bahwa membaca Al-Quran di sisi kuburan diperbolehkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga katanya, bacakanlah di sisi kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah. Nah, biasanya kalau kita baca di akhir surat Al-Baqarah, kita mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Terus sampai fansurna al-qaumil kafirin. Nah, ini yang mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Rasul, ketika sudah dikuburkan dengan segera, maka bacakanlah di sisi kepalanya surat Al-Fatihah dan bacakanlah kemudian di kedua kakinya itu akhir daripada surat Al-Baqarah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan hadis ini dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang hafalan hadisnya kurang lebih 300.000 hadis. Ya, di komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafalan hadisnya 300.000 hadis. Ya, apa katanya? Ya, bahwa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani katanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Ya, dengan sanad yang hasan, dia komentar dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bar, Syarh Sahih Al-Bukhari, juz 3 halaman 184. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa yang pertama dari baginda Rasul mengatakan bahwa, dan juga para tabi'in, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa boleh membaca Al-Quran di samping kuburan, boleh membaca Al-Quran di sisi mayat di kuburan itu. Ya, diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW dan diperbolehkan juga oleh siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan hadis ini sanadnya hasan dalam kitabnya Fathul Bar. Nah, kemudian yang berikutnya, pendapat ulama mazhab Syafi'i. Boleh nggak baca Quran di sisi kuburan? Ya, pendapat Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan membaca sebagian Al-Quran di sisi kubur katanya. Ya, dianjurkan membaca sebagian Al-Quran di sisi kubur katanya. Ya, mereka berkata, jika mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran secara keseluruhan, maka itu baik katanya. Ini digambarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar halaman 162. Ya, makanya saya waktu itu pernah cukup kaget gitu. Kenapa? Karena almarhum kakek saya,
Haji Muhammad Soleh almarhum bin Abdul Qadir tidak salah, itu wasiat kepada salah satu anaknya, dia mengatakan begini, kalau nanti saya meninggal, tolong jangan pada pulang dulu dari kuburan katanya. Ya, kenapa? Tolong hatamkan Quran di kuburan kata dia, Masya Allah. Hatamkan Quran di kuburan tuh. Ya, jadi anaknya, dia tahu anaknya 17 orang kurang lebih, yang hidup 14, cucunya kurang lebih 20, cicitnya juga kurang lebih belasan atau puluhan lah gitu. Nah, artinya apa yang terjadi? Dia tahu ternyata ketika saya mempelajari, ternyata memang dia pengikut daripada mazhab Syafi'i. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa ternyata ya dia berwasiat kalau saya nanti wafat katanya, tolong khatamkan Quran di kuburan katanya, di samping kuburan saya. Itu kurang lebih semacam itu. Akhirnya ketika ada salah satu anak yang menyampaikan itu, maka langsung saya musyawarahkan dengan anak-anaknya, yaudah kalau begitu kita bagi saja satu orang satu juz. Begitu sudah begitu sudah dimakamkan, langsung kita baca Quran satu orang satu juz. Dan sebelum maghrib dengan izin Allah Subhanahu wa taala khatam 30 juz. Ternyata itu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Masya Allah, luar biasa itu. Ya, apa di sini digambarkan bahwa ya mereka berkata, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya berkata, jika mereka mampu mengkhatamkan Al-Qur'an di sisi kubur, ya ini luar biasa ini, secara keseluruhan maka itu baik katanya. Nah, ini dalam kitabnya Imam Nawawi, judulnya Al-Askar, halaman 162. Nah, Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi boleh kita kalau misalkan kita ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita masuk kuburan, ya. Kemudian kita bacakan dulu surat Al-Fatihah di sisi kedua kepalanya, dan kita bacakan akhir surat Al-Baqarah di sisi kedua kakinya, seperti sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita bacakanlah di situ surat yang kita bisa. Misalkan kita baca surat Yasin, boleh. Tapi dengan catatan begini, ya kita sudah ada wudhu, usahakan dari rumah. Ya kita niatkan supaya apa? Supaya ya amalan daripada ini semuanya, bacaan Yasin ini kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Siapa sebutkan di situ? Entah itu bapaknya, saudaranya dan sebagainya, insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kalau kita perhatikan luar biasa. Tadinya juga saya kaget juga, Masya Allah, ada wasiat semacam itu. Saya baru tahu itu pertama kali ada wasiat menghatamkan Quran di kuburan gitu. Ternyata ketika saya mempelajari, Masya Allah. Ya, ternyata daripada Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i menganjurkan semacam itu, membacakan Al-Qur'an di samping kuburannya ketika dia meninggal. Kenapa? Karena itu memperkuat dia nanti, ya, di antara salah satunya ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan pendapat daripada Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Nah, yang berikutnya pendapat Imam Nawawi, ya. Apa kata Imam Nawawi? Para ulama menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan hadis ini. Hadis apa itu? Hadis tentang pelepah kurma yang ditancapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Contoh misalkan begini, ada hadis yang menggambarkan bahwa Rasul ketika sedang berjalan dengan sahabatnya, maka Rasul mendapati dua kuburan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kedua kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Rasul kepada sahabatnya? Kedua kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan dosa besar. Dia membawa dosa kecil, kata Rasulullah. Bayangkan ya, dosa kecil tadi kata Imam Tawus, ya, pertemuan sebelum kita ini 7 hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main itu. Kalau misalkan ada orang yang kemudian dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika masuk di alam barzah, ini, maka 7 hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagi orang beriman itu. Ya, 7 hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ditambahkan oleh banyak riwayat, ya, jika dia berbuat kemunafikan, jika dia termasuk orang-orang munafik, seperti misalkan dia meninggalkan sholat subuh, dia meninggalkan sholat isya, berat sekali melaksanakan kedua sholat itu, dia suka berdusta, ya, suka berkhianat dalam berjanji, suka mengingkari, suka melakukan perbuatan kemunafikan, apa yang terjadi? Maka dia mendapatkan siksaan kes dari Allah ketika masuk di alam barzah. 40 subuh digambarkan oleh para tabi'in. Ya, 40 subuh disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh para ulama. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Nah, maka kata sahabat, dosa apa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, 2 kubur sedang disiksa. Ini dia berbuat dosa kecil. Ya, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dosanya apa? Kencingnya nggak ditutup gitu. Ketika dia buang air kecil nggak ditutup.
Ya sembarangan gitu. Kalau bahasa zaman sekarang itu gampangnya, ada pohon dia buang air kecil. Ya kan pohon itu misalkan nggak ada penutupnya gitu, di tengah-tengah jalan banyak lalu lalang orang, dia main buang air kecil di situ di bawah pohon itu. Padahal sekitarnya bisa kelihatan kecuali yang tertutup kondisinya. Ya, yang kedua misalkan nggak bersih ceboknya dia. Habis buang air kecil dia nggak cebok ya, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi dia membawa ucapan orang lain. Kalau bahasa gampangnya gosip. Ya, dia membawa ucapan orang lain, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk di alam barzah 7 hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu luar biasa itu. Ya, maka Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang basah, ya, dibagi dua, ditancapkan ke kubur itu. Ya, ditancapkan ke kubur itu. Maka sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan itu? Ya, maka kata Rasul, ya mudah-mudahan pelepah kurma ini basah, diringankan sisaan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ulama menggambarkan bahwa pelepah kurma itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, pelepah kurma yang ditancapkan di kubur orang itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia basah, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diringankan siksaan kuburnya orang itu. Ya, diringankan siksaan kuburnya. Nah, apalagi kata Imam Nawawi, dia mengkiaskan, apalagi kalau seandainya yang baca Quran di samping kuburan itu bukan pelepah kurma. Ya, tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca Al-Qur'an, dia baca surat Al-Mulk, dia baca surat Yasin, ya dia baca surat Al-Kahfi, dia baca Al-Baqarah, dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Masya Allah, pasti lebih utama orang mukmin yang membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini yang dimaksudkan pendapat daripada Imam Nawawi. Maka bacaan Al-Quran lebih utama dibacakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi ini dahsyat sekali nih kalau kita mau ziarah kubur ya. Nah, ini digambarkan dalam kitab Imam Nawawi ya, dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bil Al-Hajjaj juz 3 halaman 202. Nah, ini supaya jelas nih, nggak ngarang-ngarang, tapi harus jelas ada kitabnya disampaikan oleh para ulama atau para tabi'in. Nah, dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman. Ya, jadi dianjurkan ketika sudah selesai pemakaman, berdiam diri sejenak di sisi kubur. Berdoa untuk mayat. Ya, disunahkan, dianjurkan berdoa untuk mayat. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau dia nggak bisa, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, kita dengan fadail keutamaan daripada suratul Fatihah, semoga dosanya diampunkan oleh Allah, siapa namanya, dihindarkan dari siksa kubur, dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian diperbolehkan oleh para ulama. Nah, Al-Fatihah dia bacakan. Ya, atau minta ampun agar dosa orang yang dikubur itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan oleh Imam Syafi'i secara nas, disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i, mereka berkata dianjurkan membacakan beberapa bagian Al-Qur'an. Nah, ini mazhab Syafi'i ini. Ya, dan jika mengkhatamkan Al-Quran maka lebih afdol katanya. Masya Allah, ternyata nih saya yakin nih kakek saya ini bergurunya sama orang pinter nih kayaknya dia. Ya, bergurunya sama orang pinter dia nih. Dan itu saya yakin guru kakek saya itu mazhab Syafi'i itu dia. Karena jarang sekali orang yang ketika dia mewasiatkan, ya dia meninggal dan dia wasiatnya luar biasa. Tolong khatamkan Quran di samping kuburan saya. Itu jarang sekali yang berwasiat semacam itu. Dan ketika saya mengkaji mazhab Syafi'i ternyata benar. Oh, ternyata kekuatan daripada ucapannya berarti mungkin dia berguru kepada orang yang sanadnya langsung kepada mazhab Imam Syafi'i. Nah, maka dikatakan di sini jika mengkhatamkan Quran kata mazhab Syafi'i maka lebih afdol. Sekelompok ulama mazhab Syafi'i berkata dianjurkan supaya ditalkinkan. Nah, ditalkinkan nanti bahasannya kita informasikan selanjutnya insyaallah. Ini disampaikan dalam kitab Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ya. Kitabnya ada 3 tadi disebutkan ya, Al-Azkar, Al-Minhaj tadi, satu lagi Syarah Al-Muhazzab ya, juz 5 halaman 294. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan kepada kita semuanya. Jadi yakinlah bahwa baca Quran untuk orang sudah meninggal sampai insya Allah pahalanya. Yang kedua, baca Quran di sisi kuburan diperbolehkan oleh para ulama, bahkan dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian mengatakan bid'ah, bid'ah sesat, sesat neraka, diamkan saja orang itu, biarkan saja. Kita hargai perbedaan pendapat, silahkan, tidak apa-apa. Tetapi bagi kita yang sudah paham ilmunya, terutama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, ya maka yakinlah bahwa itu diperbolehkan dan itu bahkan dianjurkan untuk membaca sebagian Quran, bahkan mengkhatamkan Quran. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mau ziarah, ya bagus-bagus bacaannya Qurannya banyak. Ya, baca surat Yasin, ya, baca Al-Mulk, ya, Al-Waqiah, Ar-Rahman, ya. Tapi niatkan dihadiahkan pahalanya untuk yang sudah meninggal siapa sebutkan, semoga diampunkan dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, jika disiksa diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalangan mazhab Imam Syafi'i terutama pendapat Syekh Imam Nawawi. Nah, berikutnya dari kalangan ulama mazhab Hambali. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Khalal berkata, Al-Hasan bin Ahmad al-Waraq memberitahukan kepada saya, ya Ali bin Musa al-Haddad menceritakan kepada saya, ia seorang periwayat yang sodak katanya, atau soduk, ia benar. Ya, ia berkata begini, saya bersama Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini bagus nih kisahnya dari kalangan mazhab Hambali ya. Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah tadi, Al-Jauhari. Pada suatu pemakaman. Jadi Imam Ahmad bersama dengan Ibnu Qudamah ya di satu pemakaman. Ketika mayat itu selesai dimakamkan, ya ada seorang laki-laki buta baca Al-Qur'an di sisi kuburan, di sisi jenazah di kuburan itu. Ya, maka kata Imam Ahmad begini. Lalu Imam Ahmad berkata begini, ya kepada orang buta yang baca Quran di samping kuburan itu, ya tepat di sisi jenazah, di samping jenazah gitu. Apa kata Imam Ahmad? Wahai kamu yang lagi baca Quran, kata Imam Ahmad. Orang buta soalnya dia. Sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur bid'ah, kata Imam Ahmad. Ya, bid'ah, kata Imam Ahmad. Maka ketika kami keluar dari perkuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal tadi, wahai Abdillah, wahai Abu Abdillah, panggilan Imam Ahmad nih, wahai Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi, katanya. Maka Imam Ahmad mengatakan sikoh, ya terpercaya. Ya, Muhammad bin Qudamah bertanya, apakah engkau ada menulis riwayat darinya? Imam Ahmad mengatakan menjawab iya. Ya, kata Imam Ahmad. Maka Muhammad bin Qudamah berkata, Mubashir itu telah memberitahukan kepada saya, ya dari Abdullah bin Al-A'la Al-Lajlaj, dari bapaknya, sesungguhnya katanya, ia berpesan, apabila Al-Mubashir tadi dikuburkan, agar dibacakan di sisi kepalanya surat Al-Baqarah dan penutupnya. Ia berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar berpesan seperti itu. Nah, Ibnu Qudamah menyampaikan kisah Al-Mubashir ini kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad berkata begini, ya udah kalau begitu kembali, tolong balik lagi. Kalau bahasa kitanya gitu, kembalilah katanya. Katakanlah kepada laki-laki tua buta tadi agar terus membaca Al-Quran, katanya dia. Nah, jadi Imam Ahmad yang tadinya mengatakan bid'ah ya kepada orang yang membaca Al-Quran di sisi kuburan, ya ketika dijelaskan oleh Ibnu Qudamah tentang Mubashir yang mengatakan dia bertitip pesan agar ketika dia meninggal dibacakan Al-Quran, maka Imam Ahmad mengatakan, tolong balik lagi ke kuburan dong, bilangin sama orang buta itu, teruskan baca Al-Qurannya. Nah, artinya apa? Berarti Imam Ahmad membolehkan. Ya, ketika dia sudah mendapatkan penjelasan dari Ibnu Qudamah tentang baca Al-Quran di sisi kubur, maka Imam Ahmad membolehkan orang membaca Al-Quran di sisi kubur. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya, Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani berkata, saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di sisi kubur. Maka Imam Syafi'i menjawab, boleh katanya. Kata Imam Syafi'i langsung menjawab apa? Boleh. Al-Khalal menyebutkan riwayat dari Asy-Sya'bi, ia berkata, orang-orang Ansor itu katanya, apabila yang meninggal dunia di antara mereka, ya apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka, maka mereka datang ke kuburnya, mereka membacakan Al-Quran di sisi kuburnya. Nah, ini Masya Allah, ini jadi lebih kuat lagi. Ya, bahkan Al-Khalal berkata, Abu Yahya An-Nakid memberitakan kepada saya, ia berkata, saya mendengar Al-Hasan bin Al-Jarawi berkata, saya melewati kubur saudari saya. Lalu saya membacakan surat Al-Mulk katanya. Karena riwayat tentang surat Al-Mulk itu hebat. Nah, jadi saya juga berpesan kepada diri saya dan juga kepada kita semuanya, usahakan tolong semasa kita hidup, hafalkan surat Al-Mulk ini. Ya, hafalkan surat Al-Mulk. Kenapa? Karena diriwayatkan surat Al-Mulk ini, barang siapa yang dia hafalkan ada di hatinya, dan dia menghafalkan surat Al-Mulk, maka surat Al-Mulk ini akan membela pembacanya, akan membela orang yang menghafalkannya, yang ada di hatinya surat Al-Mulk, akan membela nanti di alam barzah, agar tidak disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Al-Mulk ini akan fight lah habis-habisan gitu. Sampai bahkan bertemu dengan Allah, dia akan bela agar tidak boleh disiksa orang yang hafal surat Al-Mulk ini. Bahkan nanti di Yaumil Qiyamah juga demikian. Masya Allah. Jadi sayang kalau kita nggak hafal surat Al-Mulk. Dan Alhamdulillah saya sudah hafal ya surat Al-Mulk, tapi nggak dihafalin, lupa lagi. Ntar insya Allah kita mau rojaah lagi, hafal lagi insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini keistimewaan daripada surat Al-Mulk. Lalu datang seorang laki-laki kepada saya dan berkata, sesungguhnya aku melihat saudarimu dalam mimpi. Ia berkata, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Abu Ali. Aku mendapatkan manfaat dari apa yang telah ia baca. Masya Allah. Jadi ternyata ketika dia bacakan surat Al-Mulk, ya dihadiahkan kepada saudaranya sudah meninggal. Apa yang terjadi? Ada mimpi dari orang lain bahwa ya saudaranya itu mendapatkan kebaikan yang dia baca di surat Al-Mulk ini. Ya, jadi ternyata bacaan Quran yang kita baca untuk orang yang sudah meninggal, apalagi kerabat dekat kita, insya Allah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan lupa semasa hidup belajar Quran agar bacaannya bagus, bacaannya benar, bacaannya tartil, sehingga yang dapat juga enak luar biasa, sehingga yang dapat juga masya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak bisa baca Quran, sayang luar biasa. Nah, ini ya yang ditekankan. Nah, Al-Khalal juga berkata, Al-Hasan bin Al-Haisam memberitakan kepada saya, ia berkata apa? Saya telah mendengar Abu Bakar bin Al-Ansori, ya, Abu Bakar bin Al-Rosi bin Abi Nadr bin At-Tamar berkata, ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat. Ya, ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat. Lalu ia membaca surat Yasin di kubur ibunya tuh. Ya, hari Jumat. Kemudian pada hari yang lain ia baca surat Yasin lagi di kubur ibunya. Ya, kemudian ia mengatakan begini di kuburan nih, ya Allah, jika engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni perkuburan ini, ya Allah. Ya, jadi luar biasa hebatnya. Jadi anak laki-laki ini menghadiahkan bacaan surat Yasin bukan hanya kepada ibunya yang meninggal di situ, tapi kepada seluruh orang yang dikubur di tempat ini, ya Allah. Jika engkau memberikan balasan pahala surat Yasin yang saya baca ini, ya Allah, jadikanlah balasannya kepada seluruh orang yang dikubur di tempat ini, ya Allah. Ya, maka pada hari Jumat berikutnya ada seorang perempuan datang. Ia berkata apa? Apakah engkau fulan anak si fulanah? Laki-laki itu menjawab, iya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya yang telah meninggal dunia, saya melihatnya dalam mimpi. Ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Ia menjawab, sesungguhnya si fulan, anak fulanah datang ke kuburan. Ibunya, ia telah membacakan surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni perkuburan ini. Maka kami mendapatkannya atau Allah memberikan ampunan untuk kami atau seperti itu. Ini luar biasa nih. Jadi ternyata ada yang mendapatkan bagian keberkahan dari yang dibacakan surat Yasin itu. Nah, jadi kalau kita datang ke kuburan, bukan kita minta berkah kepada kuburan, salah. Ya, itu bisa mengandung kesyirikan. Jadi kalau kita datang nih ke Makam Wali Songo, bukan kita ngalap berkah di sana, salah, bukan. Kita di sana mendoakan para wali. Yang kedua, kita mengambil pelajaran semasa hidup perjuangan beliau agar bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita minta berkah kepada kuburan, bukan. Bukan kita minta jodoh di kuburan, bukan kita ngalap berkah di kuburan, salah. Ya, tetapi ketika datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahla diyar, kita doakan mereka. Ya, kita doakan orang yang sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang mengalap berkah di sana, bukan kemudian kita yang minta kepada kuburan. Ya, apalagi yang misalkan suka masang togel atau judi datang ke kuburan misalkan gitu ya. Kalau ada minta nomor di situ, nggak boleh. Itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kaya ke kuburan, minta jodoh di kuburan, minta sesuatu di kuburan, nggak boleh. Ketika datang ke kuburan, di sini digambarkan oleh baginda Rasul, bacakan ayat Quran, hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul, bukan kemudian ngalap berkah di kuburan. Nah, ini yang harus diluruskan nih. Ya, terkadang kalau kita kurang ilmu juga berbahaya. Tetapi kalau kita sudah tahu ilmunya, ketika datang sampai di kuburan, kita berdoa di sana, mohon ampun untuk orang yang sudah meninggal, ya, agar kemudian bacaan Fatihah kita, bacaan Yasin kita, bacaan surat-surat yang kita baca di sana, kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu, agar dihindarkan dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa kubur, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diajarkan oleh para tabi'in, oleh para ulama. Nah, jadi bukan kita yang minta kepada kuburan, ya, ini dia garis bawahi sampai di sini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya pendapat Imam Al-Bukhuti.
Ya, ini tadi disebutkan ya dalam kitabnya Al Ibnu Qayyim tadi cerita tadi ya Ar-Ruh fil Kalam Al-Arwah Al-Amwat wal Ahya bid'ad dalail minal kitab was sunnah. Nah, ini di halaman ke-11 ya kitabnya Imam Ibnu Qayyim ya cerita yang disampaikan tadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, jadi wajib kita beriman kepada azab kubur disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhuti. Ya, Al-Imam Al-Bukhuti menyampaikan wajib kita beriman kepada azab kubur. Dianjurkan bagi orang yang berziarah ke kubur agar melakukan perbuatan yang dapat meringankan azab kubur itu. Ya, jadi ke sana itu bukan kita bercanda-canda, ketawa-ketawa, tidak. Tapi lakukanlah perbuatan, kata Imam Al-Bukhuti, yang dapat meringankan azab kubur itu. Walaupun hanya sekedar meletakkan pelepah kurma basah. Ya, jadi kan kebiasaannya itu ya. Kalau kita perhatikan ada pohon yang basah, ditancepin tuh di kuburan. Itu buat apa? Untuk meringankan siksa kubur. Ya, dan itu bukan tradisi itu. Itu sunnahnya baginda Rasulullah. Ya, ketika ada dua penghuni kubur yang disiksa, maka Rasul ambil pelepah kurma yang basah. Dibagi dua, ditancepin ke masing-masing kuburnya. Kenapa kata Rasul, kata sahabatnya, kenapa ya Rasul engkau berbuat itu? Agar diringankan siksaan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelepah kurma yang basah itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan zikirnya diringankan siksaan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikiaskan oleh Imam Nawawi, kalau pelepah kurma aja yang berzikir bisa meringankan siksaan kubur, apalagi bacaan Quran orang beriman. Pasti lebih hebat, lebih utama orang beriman baca Quran dong. Nah, ini yang kemudian dijadikan dasar diantaranya adalah membolehkan baca Quran di sisi kuburan. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan di sini, ya diwasiatkan oleh Al-Buraidah ya agar melakukan itu ya, meletakkan pelepah kurma. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, meskipun ya hanya sekedar zikir dan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan khobar tentang pelepah kurma, jika dengan tasbih pelepah kurma itu saja meringankan azab kubur, tentulah bacaan Quran lebih utama. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia mengajarkan apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya surat Al-Baqarah ya, dan juga awal surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah, diriwayatkan oleh Al-Kai ya. Ini dalam kitabnya Imam Al-Bukhuti, Syarah Muntaha Al-Iradat, juz 3 halaman 16. Nah, jadi Masya Allah, jelas sekali ya pendapat-pendapat para tabi'in, para ulama, dan juga hadis baginda Rasulullah SAW mengenai bolehnya kita untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah dolalah finnar, baca Quran di sisi kuburan, nggak ada dasarnya segala macam, ya kita biarkan sajalah. Ya, silahkan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, dan kita sudah jelas hadis-hadisnya para tabi'in yang membolehkan, ya terutama dari kalangan mazhab Syafi'i, jadi kita lega melaksanakannya. Kenapa? Hujah kita kuat, hujah kita jelas, ada yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Said Sabiq ya, dalam kitab Fikih Sunnah, ini saya punya kitabnya, ya dulu kalau belajar tahun 2000 ya kalau tidak salah, di semester awal kitab Fikih Sunnah nih tebal sekali ya, luar biasa. Tapi diperjus per satu jilid. Nah, Masya Allah. Ini digambarkan di sini. Menurut Imam Syafi'i, ya, tapi saya punya yang ringkasan tuh, ada ringkasannya ada. Nah, itu silakan kalau mau beli itu bagus ya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, hukumnya dianjurkan. Nah, jadi membaca Al-Quran di kuburan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, itu hukumnya dianjurkan. Ya, jadi para ahli fikih berpendapat tentang hukum baca Al-Quran di sisi kubur. Ya, kalau Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, hukumnya dianjurkan. Ya, karena berkah dekatnya pembacaan Al-Quran dengan kubur. Nah, pendapat ini juga disetujui oleh Al-Qadi Al-Iyad, Al-Qurafi dari kalangan mazhab Maliki. Ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah makruh katanya, karena tidak terdapat dalam sunnah. Ini dijelaskan dalam kitab Said Sabiq ya, Fikih Sunnah juz 1 ya halaman ke-559. Nah, Masya Allah. Jadi luar biasa ya bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bahkan membaca Al-Qur'an di sisi kubur, ternyata dasarnya jelas, dasarnya kuat, dan insya Allah bacaan Quran kita insya Allah akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada pertanyaan apa yang belum terjawab ya? Oh iya, semalam saya melihat sedikit pertanyaan yang belum terjawab, itu pertanyaan Mbak Eni kalau nggak salah. Mbak Eni bertanya, Bang atau Ustadz, kalau misalkan ada orang yang sudah meninggal terus dia
nangis kemudian meneteskan air mata ke pipi jenazahnya itu apa disiksa gitu. Nah, jenazahnya itu disiksa enggak gitu. Nah, gara-gara tetesan air mata itu. Nah, hadis ini sebenarnya kalau kita perhatikan banyak hadis ini masuk kepada hadis mutasyabihat. Ya, kesamaran makna. Contoh misalkan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah untuk orang kafir. Ketika dia ada yang meninggal, kemudian dia meratapi orang yang sudah meninggal itu, ya apa meratapi bahasa di sini ya, meratapi di sini, maka disiksa itu ya apa jenazahnya oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang kafir, kata Ibnu Abbas. Nah, yang kedua, kalau misalkan dia tertetes kena ya, sebenarnya kan hadisnya kalau yang meratapi jenazah ya itu meraung-raung meratapi lah tidak terima gitu, itu dia jenazahnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pendapat ulama yang kedua mengatakan bahwa ya dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kematian itu takdir Allah Subhanahu walaupun itu berat, tapi itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga yang ditinggalkannya tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini berimbas kepada orang yang sudah meninggal. Nah, jadi tetesan air mata yang menetes kepadanya, kalau dia hanya dalam rangka kesedihan, terus nggak sengaja tertetes kepada wajahnya, nggak apa-apa. Karena kesedihan nggak apa-apa. Ya, dia meneteskan air mata dan nggak sengaja kena wajah jenazah tersebut, tinggal dilap saja nggak apa-apa. Tidak menyebabkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah bersedih ya sampai kemudian meneteskan air mata kalau tidak salah ketika anaknya Ibrahim meninggal. Ya, bersedih Rasul, tetapi ketika Rasul meneteskan air mata itu karena kesedihan, bukan karena ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Ada juga menurut pendapat Imam Nawawi adalah jenazah yang disiksa itu ketika dia meratapi orang yang sudah meninggal itu adalah karena sebelumnya dia berwasiat. Kalau sebelumnya dia berwasiat, contoh begini, nanti kalau saya meninggal, kata si jenazah itu sebelum dia meninggal, tolong ratapi saya ya, katanya. Tolong ratapi saya, terus kemudian juga nangisi saya. Nah, ketika jenazah itu sebelum dia meninggal, dia berwasiat semacam itu, maka ketika dia meninggal dan ternyata keluarganya melaksanakan wasiatnya, dia meratapi, meraung-raung dan sebagainya, maka jenazah itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut daripada pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau misalkan dia meratapi itu biasa saja ya, menangis biasa karena kesedihan, maka insya Allah jenazahnya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa tafsir pendapat daripada para tabi'in atau para ulama. Ya, baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Saya lupa nih, kalau ada yang belum kejawab nggak tadi tuh, banyak komentar-komentar ya di kolom pembahasan kita gitu. Ada tidak yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaan tuh? Banyak kan ya. Saya ingat-ingat sepertinya kalau dibahas sepertinya udah ya insya Allah ya. Udah kebahas lah, udah kejawab lah kira-kira dari materi yang disampaikan gitu. Ada yang belum nggak kira-kira? Kalau ada yang belum silakan disampaikan saja ya. Jadi insya Allah nanti kalau saya ingat saya akan bahas, saya akan jawab. Ya, kalau yang nggak tahu ya nanti kita akan cari dulu jawabannya ya. Karena nggak boleh mengada-ngada jawaban, nggak boleh. Ya kalau misalkan nggak tahu nggak boleh main asal jawab aja. Nah, ini ya harus kita perhatikan. Jadi itu ya, jadi kesimpulan kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana membaca Al-Quran untuk mayat diperbolehkan tadi ya. Banyak yang perbolehkan para ulama dan juga membaca Al-Quran di sisi kubur insya Allah juga diperbolehkan dan insya Allah disampaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ada yang orang tuanya sudah meninggal atau nenek kakeknya atau kerabatnya, ya usahakanlah malam Jumat ya atau kapan ingat gitu bacakan Al-Fatihah atau ingat bacakan surat Yasin, ya Allah saya kirimkan pahalanya kepada mereka, sebutkan namanya satu persatu. Masya Allah, senangnya luar biasa itu mereka, ya Allah senangnya luar biasa. Ada rezeki sedikit sodakoh ke masjid atau kemana, ya Allah saya niatkan untuk siapa, Fulan bin Fulan telah berpulang ke rahmatullah, sampaikan ya Allah pahalanya ya Allah. Oh senangnya luar biasa mereka itu. Mereka udah gak bisa beramal, tapi kita masih bisa beramal dan insya Allah amal kita, sodakoh kita, bacaan Quran kita, zikir kita, doa kita, insya Allah akan sampai kepada orang yang bersangkutan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau nggak ada lagi kita tutup ya.
kita baca surat Al-Fatihah buat kita semua yang hadir, buat diri kita, anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Semoga kita semua dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita semua dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita dari wabah penyakit yang berbahaya, dihindarkan kita dari segala bentuk kejahatan orang-orang kepada kita, dan kita yang punya hutang semoga dilunaskan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, serta kebaikan kita dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur juga ya, alhamdulillah tadi siang kita saksikan di TV One, Habib Rizik Syihab sudah kembali ke Indonesia. Ya, semoga Indonesia menjadi lebih baik insya Allah, dan dalam kondisi aman, damai, tentram, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan Indonesia ini aman, tentram, berkah, dan insya Allah kita bisa beribadah dengan baik, bisa menuntut ilmu dengan baik, dan insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang solih-solihah yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.